Halo, selamat datang kembali di channel Hariware. Kami senang Anda kembali di channel ini dan kita akan berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi yang menarik dan akan membuat Anda terkagum. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Misteri untuk konten-konten menarik lainnya. Dan pada video ini, kita akan membahas mengenai misteri raksasa dan teknologi kuno yang ternyata canggih. Kita tentunya mengetahui bahwa dunia teknologi kuno sangat menarik, seperti di belahan dunia lain, dimulai dengan sistem pengolahan air Inka di Peru, dan kita juga menemukan ada baterai di Baghdad di Irak, dan kuil Inka di Ollantaytambo, dibangun pada abad ke-13 dan digambarkan sebagai prestasi teknik hidrolik yang mengesankan. Dengan sistem kanal yang membentang bermil-mil melalui batuan padat dan lapisan misterius yang membuat batuan tersebut kedap air. Dan di Baghdad, Irak, kita juga bisa menemukan baterai yang baru terlihat oleh ilmuwan pada tahun 1838 di sana. Dan diyakini ini berfungsi sebagai sebuah baterai. Dan kita tentunya bertanya untuk apa peradaban kuno menggunakan baterai pada saat itu, dan bagaimana mereka bisa tahu mengenai kelistrikan. Ternyata ada berbagai teknologi kuno lainnya, dan tentunya tidak akan kita bahas mendetail di video ini. Ada juga biksu jarum jam Juanello Turiano dari abad ke-16 dan boneka karakuri dari Jepang, dan teknologi kuno lainnya seperti sekrup Archimedes, pompa perpindahan air kuno, dan teknologi Romawi di balik jembatan kokohnya yang ternyata masih lebih kuat dari jembatan modern karena metode perhitungan yang tepat dan penggunaan abu vulkanik dalam betonnya. Namun hal tersebut masih menjadi misteri mengapa bahan ini tidak lagi digunakan dalam campuran beton hingga saat ini. Tetapi kita tidak akan membahas hal tersebut. Kita akan berfokus kepada Afghanistan, Baghdad, dan Irak. Ada sangat banyak misteri mengenai Irak, dimulai dari pengetahuan peradaban yang telah hilang. Misteri ini kita mulai dengan raksasa dari Kandahar. Cerita ini tentunya menjadi cerita terkenal ketika muncul di acara Art Bell's Coast to Coast AM, yaitu sebuah acara di barat. Dan menurut cerita, patroli yang tergabung dalam pasukan Amerika hilang di daerah Kandahar, yang merupakan daerah dengan pemandangan pegunungan yang keras dan iklim yang tidak kenal ampun di sana. Dan cerita mengenai raksasa yang tertangkap ini sangat populer bagi Western people yang menyukai misteri. Dan pada saat itu, tim pencarian dan penyelamatan dikirim, dan setelah pencarian yang intensif, mereka menemukan pintu masuk besar ke dalam gua. Dan di dalam pintu masuk tersebut, mereka menghadapi makhluk yang berukuran raksasa yang digambarkan sebagai manusia raksasa. Makhluk ini memiliki tinggi setidaknya 12 hingga 15 kaki atau sekitar 4-5 meter dengan tubuh berotot dengan rambut yang berwarna merah. Dia memiliki 6 jari di setiap tangannya dan 2 baris gigi. Kulitnya memiliki tekstur kemerahan. Raksasa itu menggunakan tombak yang besar, dan pertarungan berubah menjadi mematikan ketika raksasa tersebut menyerang tim militer Amerika Serikat. Para prajurit yang dilatih untuk bertempur dalam kondisi yang paling ekstrim menemukan diri mereka dalam pertempuran untuk bertahan hidup. Dan pertempuran tersebut terjadi brutal dan cepat, dan pada akhirnya raksasa itu tewas. Dan menurut rumor bahwa tubuh makhluk raksasa tersebut telah diangkut menggunakan helikopter menuju markas militer mereka. Dan tujuan pengiriman yang tidak biasa ini masih belum diketahui dan dikelilingi oleh kerahasiaan. Tentunya tidak bisa dipublikasikan lebih lanjut. Tentunya, mendengar rumor mengenai makhluk raksasa dan bagaimana kita bisa mengkonfirmasi hal tersebut di dalam ilmu pengetahuan. Beberapa peneliti dan sarjanawan mengadakan 2 studi genetik yang menarik dan laporan tentang sisa-sisa humanoid raksasa jika memang benar-benar ada. Dan studi pertama dilakukan di Universitas Harvard pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa penduduk Neolitik di Kepulauan Inggris terjadi peristiwa menghilang secara tiba-tiba, dan mereka tidak meninggalkan DNA pada populasi modern. Dan studi kedua dari Universitas Emory pada tahun 1998 menemukan bahwa haplogroup X yang misterius di beberapa populasi penduduk asli Amerika dan Eropa Utara, yang menurut para ahli teori konspirasi mungkin ada hubungannya dengan ras yang hilang
ataupun ras raksasa yang masih misterius, dengan ras raksasa yang hilang di lembah Kanawha, Virginia Barat. Peneliti William Henry dan Jason Gerald mendiskusikan penemuan kerangka manusia raksasa juga, beberapa di antaranya setinggi 2,5 meter, yang ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Smithsonian Institute juga menggali Creole Mound dan menemukan sisa individu setinggi 2,1 meter. Dan hanya sekedar rumor bahwa Smithsonian ini dipercaya oleh mereka yang mempercayai teori konspirasi bahwa Smithsonian ini menyimpan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan ada sesuatu yang sangat menarik mengenai makhluk raksasa ataupun manusia raksasa yang terdokumentasi oleh Smithsonian tetapi masih bersifat declassified ataupun dirahasiakan. Setidaknya itulah anggapan bagi mereka yang mempercayai misteri mengenai dunia ini. Dan berdasarkan studi tersebut, teori-teori menunjukkan bahwa raksasa-raksasa ini mungkin merupakan keturunan dari kisah-kisah yang terdapat dari kitab suci tentang ras Nephilim. Dan keberadaan mereka tentunya meruntuhkan teori evolusi manusia yang berasal dari kera, yang tentunya bukan bertubuh raksasa. Karena tidak mungkin adanya kera setinggi 1,5 meter bisa melahirkan tubuh manusia jika memiliki DNA Nephilim bisa sekitar 4-7 meter. Dan tahukah kita, selama invasi Amerika ke Irak, ternyata bukan hanya misteri mengenai ras raksasa, namun juga kita harus mengetahui bahwa dokumen-dokumen peradaban masyarakat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bukti sejarah bangsa Irak juga telah hilang dan dibawa oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan perpustakaan tersebut menyimpan koleksi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ini adalah fakta sejarah. Agresi tentang sekutu pimpinan Amerika Serikat ke Irak tidak hanya menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, tetapi juga mengancam masa depan keilmuan dan peradaban Irak. Terbukti dengan aksi penjarahan terhadap benda-benda bersejarah di Perpustakaan Nasional Irak di kota Baghdad, dan dokumen-dokumen peradaban masyarakat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bukti sejarah yang berisi ilmu filsafat, seni budaya, agama, dan sejarah, itu telah hancur. Tindakan ini mengingatkan kita pada tragedi serupa ratusan tahun silam, ketika pasukan Mongol menduduki Baghdad. Ketika itu ribuan dokumen hasil riset ilmu pengetahuan dibuang ke Sungai Tigris. Aksi yang serupa juga terjadi pada 1942, ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabella memerintahkan pembumi hangusan dan penghancuran bukti-bukti peradaban Islam di Cordova, Spanyol, yang mana tempat tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan di mana berbagai golongan dan kelompok agama bebas belajar di sana. 1492, Ferdinand and Isabella issued the Alhambra Decree, which ordered the full expulsion of all practicing Jews from all of the monarch's territories. Any who wished to remain in Spain would be required to convert to Catholicism, and many reluctantly did. There was also a push for the remaining Moors to convert to Catholicism alongside the Jews, notably urged by the Archbishop of Granada, Hernando de Talavera, and the Archbishop of Toledo, Francisco Cisneros. By 1499, pressure for such forced conversions sparked a rebellion among the Moors, but this only ended in the complete reversal of religious tolerance from the Catholic monarchs, who now gave the Muslims the same ultimatum that the Jews had previously received. This drastically reduced the Moor population throughout the Spanish lands, but it wouldn't be the last expulsion either. At the beginning of the 17th century, King Philip III of Spain issued a decree aimed at expelling all descendants of the former Muslim population, even those who had converted to Catholicism. By this point, the Arabic language had already been outlawed by Philip II, and Arabic books had been burned en masse. It's believed that the fear of continued rebellions and a want for religious unity is what led to these acts. But whatever the reason, they made being a Muslim in Spain essentially impossible. It's believed, formally, that indigenous Islam had finally come to an end in Spain by 1727, after the final large-scale crackdown on those who had remained. All the while, the Muslim world of North Africa and the newly expanded Ottoman Empire had become safe havens, not just for Muslims,
but even for the Iberian Jews. Dan penjarahan benda-benda purbakala koleksi Museum Nasional Irak itu dinilai sebagai suatu tragedi besar di dunia arkeologi karena hilangnya warisan budaya masa lalu yang tidak ternilai harganya. Selain daripada manusia raksasa, juga menyimpan rumor mengenai teknologi canggih yang ada di sana. Kita tidak berbicara mengenai teknologi canggih seperti nuklir dan lain sebagainya, tetapi teknologi canggih ini dipercayai sudah ada sejak zaman kuno dan masih tersimpan hingga sekarang. Beberapa orang percaya bahwa teknologi tersebut ataupun harta karun tersebut tersimpan di dalam jaringan Gua Bamiyan. Ini terletak di dalam pegunungan Hindukush. Terdapat lembah Bamiyan yang dikelilingi oleh misteri yang ternyata berlokasi di Afghanistan. Dan lembah ini terkenal dengan patung-patung Buddha kuno yang megah serta menyimpan sebuah misteri, yaitu sistem gua yang terbengkalai dan masih belum banyak bisa dijelajahi, yang menarik minat para penjelajah dan sejarawan selama berabad-abad. Ada bisikan-bisikan tentang gua-gua ini dalam cerita lokal dan teks kuno yang menunjukkan bahwa mereka menyimpan rahasia yang jauh melampaui pemahaman kita. Dan rahasia-rahasia itu tentunya kita mengetahui adanya teknologi-teknologi seperti Wimana dan teknologi lain yang masih belum bisa kita bayangkan. Dan di antara cerita-cerita tersebut, terus ada desas-desus tentang ruangan tersembunyi yang penuh dengan teknologi canggih. Kita mengetahui sisa peradaban yang telah hilang sejak lama dan pernah berkembang di daratan tinggi terpencil itu. Dan asal-usul sistem Gua Bamiyan begitu misterius seperti legenda-legenda yang mengitarinya. Gua-gua yang terukir di lereng batu ini menjadi saksi bisu atas kebangkitan dan kejatuhan berbagai kerajaan, penyebaran agama, dan dalam waktu yang tidak pernah berhenti, beberapa sejarawan percaya bahwa gua-gua ini telah dihuni oleh para biksu Buddha selama lebih dari 1500 tahun dan berfungsi sebagai biara, tempat tinggal, dan tempat meditasi. Namun seluruh jaringan gua ini masih belum diketahui dengan pasti, di mana masih banyak lorong-lorong yang belum terungkap dan tertutup bagi dunia modern. Mitos-mitos ini menghidupkan minat arkeologi yang terus-menerus dan harapan bahwa meskipun kerusakan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, masih ada lebih banyak rahasia dari masa lalu dari lembah yang belum terungkap ini. Dalam beberapa tahun terakhir, lembah Bamiyan telah menarik perhatian petualang dan peneliti dari seluruh dunia. Dan tentunya, mereka mencari jawaban yang mereka kumpulkan dari kisah-kisah ruangan dan lorong tersembunyi yang menyelam ke dalam bumi. Dan mungkin mengarah kepada harta karun yang masih belum ditemukan atau pengetahuan kuno yang masih belum tergapai oleh peradaban manusia. Ada yang mempercayai bahwa ada petunjuk tentang teknologi canggih yang mungkin ditinggalkan oleh peradaban kuno yang maju. Dan teori ini didukung oleh mitos lokal yang berbicara mengenai cahaya aneh dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi di dalam gua dan sekitarnya. Beberapa peneliti menunjukkan adanya teknik arsitektur yang maju yang jelas terlihat dalam pembangunan gua, di samping patung Buddha yang raksasa. Mereka berargumen bahwa tingkat keahlian yang diperlukan untuk mengukir struktur kompleks ini langsung di wajah batu mengindikasikan basis pengetahuan yang lebih maju daripada yang sebelumnya diyakini. Kita juga akan melihat di lokasi lain yang juga menyimpan misteri. Seorang arkeolog George Fassbinder dan timnya menggali apa yang mereka yakini sebagai makam kuno Raja Gilgamesh di Irak pada tahun 2003. Mereka menemukan peradaban maju di bawah gurun, lengkap dengan sistem kanal yang canggih dan makna sejarah bagi epos Gilgamesh. Namun, beberapa minggu kemudian, invasi Amerika Serikat memaksa mereka untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, membiarkan makam itu dan potensi rahasianya tidak terkuak. Dan video itu juga mendalami penemuan lempengan tanah liat kuno oleh Austen Harry Layard pada tahun 1849 yang berisi kisah banjir yang menarik. Dan video tersebut mengeksplorasi teori mengenai motivasi di balik invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 lalu. Dan mempertanyakan apakah penemuan makam Gilgamesh mungkin ikut berperan. Dan diskusi tersebut beralih ke Museum Nasional Irak, tempat terjadinya penjarahan selama invasi, yang tentunya menyebabkan puluhan ribu artefak yang tidak ternilai harganya telah dicuri.
dan laporan aneh muncul tentang personel militer Amerika Serikat yang mengevakuasi daerah sekitar situs Gilgamesh. Dan kemudian lokasi jatuhnya UFO serta penemuan teknologi alien dan lain sebagainya. Dan tentunya spekulasi tentang rahasia peradaban Gilgamesh dan kemungkinan teknologi canggih kuno yang direkayasa ulang menjadi alasan sebenarnya di balik invasi tersebut. Dan tentunya ini adalah salah satu pemikiran dari banyak pemikiran mengenai Irak dan misterinya. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video kami. Sampai jumpa di video lain yang membahas mengenai berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.